Bertemu lagi dengan saya, Miss Purwanti, dalam pelajaran IPA. Nah, anak-anak, bagaimana kabar kalian? Mudah-mudahan kalian semua selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Anak-anak, pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang sistem reproduksi pada manusia. Hari ini kita akan belajar tentang sistem reproduksi pada tumbuhan, khususnya pada tumbuhan lumut atau Bryophyta. Dan yang kedua, sistem reproduksi pada tumbuhan paku atau Pteridophyta. Seperti halnya manusia, tumbuhan melakukan reproduksi untuk mempertahankan keturunannya. Tujuannya adalah agar keberadaan mereka tidak punah. Tumbuhan berkembang biak dengan dua cara. Yang pertama, secara vegetatif atau aseksual, dan yang kedua, secara generatif atau seksual. Apa itu perkembangbiakan vegetatif? Perkembangbiakan vegetatif adalah perkembangbiakan tanpa melalui pertemuan sel jantan dan sel betina. Sedangkan perkembangbiakan generatif atau seksual adalah perkembangbiakan dengan melalui pertemuan sel jantan dan sel betina. Karena tumbuhan lumut atau Bryophyta dan tumbuhan paku atau Pteridophyta memiliki kesamaan dalam reproduksinya. Antara lain, yang pertama, mereka sama-sama berkembang biak dengan alat yang namanya spora. Yang kedua, mereka sama-sama mengalami metagenesis. Apa itu metagenesis? Metagenesis adalah pergiliran keturunan atau daur hidup yang dialami oleh organisme tertentu, di mana setiap fase atau tahap melibatkan genetik yang berbeda. Biasanya tahap haploid dan tahap diploid. Untuk lebih jelasnya tentang metagenesis lumut, kita lihat penjelasan berikut ini. Berikut ini adalah penjelasan mengenai metagenesis tumbuhan lumut. Metagenesis lumut diawali dengan berkecambahnya spora yang haploid ketika jatuh di daerah yang cocok. Kemudian dia akan tumbuh menjadi protonema. Protonema akan mengalami mitosis dan tumbuh menjadi lumut dewasa atau disebut dengan gametofit. Gametofit ini bersifat haploid. Kemudian selanjutnya tumbuhan lumut atau gametofit akan membentuk alat kelamin jantan atau disebut antheridium dan alat kelamin betina atau archegonium. Antheridium menghasilkan spermatozoid dan archegonium menghasilkan ovum. Kemudian, spermatozoid dari antheridium akan membuahi ovum pada archegonium. Hasil fertilisasi ini akan membentuk zigot yang bersifat diploid. Zigot akan mengalami pertumbuhan dan perkembangan membentuk sporofit yang bersifat diploid. Selanjutnya, sporofit akan membentuk sporogonium yang nantinya akan membelah secara meiosis membentuk spora. Dan spora akan tumbuh lagi di tempat yang cocok sehingga metagenesis berulang kembali. Dari penjelasan metagenesis lumut tersebut, dapat diketahui bahwa metagenesis lumut berlangsung antara fase haploid atau gametofit dan fase diploid atau sporofit. Yang kedua, fase gametofit lumut lebih dominan
serta memiliki masa hidup lebih panjang dibandingkan fase sporofitnya. Kemudian, bentuk gametofit lumut berupa protonema, sedangkan sporofit berupa sporogonium. Itu tadi penjelasan tentang metagenesis pada tumbuhan lumut atau bryophyta. Selanjutnya, untuk metagenesis pada tumbuhan paku atau Pteridophyta sebenarnya hampir sama, tetapi ada sedikit perbedaan dalam tahap tertentu. Untuk lebih jelasnya, kita lihat penjelasan berikutnya. Metagenesis tumbuhan paku adalah sebagai berikut. Tumbuhan paku dewasa memiliki banyak sorus, di mana di dalam sorus akan ada banyak spora. Spora inilah yang menjadi awal mula metagenesis pada tumbuhan paku. Dalam kondisi tertentu, spora akan pecah dan tumbuh secara mitosis membentuk protalium. Protalium terbagi menjadi dua, antheridium sebagai penghasil gametofit jantan akan menghasilkan spermatozoid yang bersifat haploid, dan gametofit betina atau archegonium menghasilkan ovum yang masing-masing bersifat haploid. Kemudian spermatozoa dan ovum akan mengalami fertilisasi membentuk zigot yang bersifat diploid. Zigot akan tumbuh membentuk sporofit. Kemudian sporofit muda ini akan tumbuh menjadi tumbuhan paku dewasa. Anak-anak, contoh tumbuhan paku atau Pteridophyta yang banyak dijumpai di sekitar kita adalah yang pertama, suplir. Yang kedua, paku tanduk rusa. Yang ketiga, pakis. Tanaman-tanaman ini biasanya dijadikan hiasan di rumah-rumah. Dan masih banyak lagi contoh tumbuhan paku lainnya. Dari penjelasan metagenesis lumut dan paku, ada beberapa perbedaan antara metagenesis lumut dan tumbuhan paku. Antara lain, pada tumbuhan lumut atau bryophyta, spora akan tumbuh menjadi protonema. Tumbuhan yang dominan adalah fase gametofit. Sifat kromosom pada tumbuhan lumut dewasa adalah haploid. Kemudian, fase yang bersifat haploid adalah spora, gametofit, protonema, antheridium, archegonium, spermatozoid, dan ovum. Sedangkan fase yang bersifat diploid adalah zigot, embrio, dan sporogonium. Sedangkan pada tumbuhan paku, spora akan tumbuh menjadi protalium. Kemudian, tumbuhan yang dominan adalah pada fase sporofit. Sifat kromosom pada tumbuhan paku dewasa adalah diploid. Kemudian, fase yang bersifat haploid adalah spora, protalium, antheridium, archegonium, spermatozoid, dan ovum. Sedangkan fase yang bersifat diploid adalah zigot, tumbuhan paku, sporofit, dan sporangium. Baiklah anak-anak, materi untuk hari ini sudah cukup. Untuk pertemuan selanjutnya, kita akan membahas tentang sistem reproduksi pada tumbuhan spermatofita. Jangan lupa kerjakan worksheet yang sudah Miss sampaikan di Google Classroom.
Stay safe, stay healthy, be happy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.